kita semua kan pengen sukses, benar nggak? Tapi gimana kalau ternyata ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berarti dari sekedar sukses? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah perbedaan antara cuma mencapai target dengan memulai pengejaran keunggulan yang sejati. Sebuah perjalanan yang nggak ada habisnya untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Oke, kita mulai dari sini, dari kutipan yang, kuat banget dari pelari legendaris, Steve Prefontaine. Ini bukan cuma soal lari ya, ini soal tanggung jawab kita terhadap potensi yang kita punya. Coba deh renungin sebentar, mengorbankan anugerah. Kata-kata ini bakal jadi inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, ini dia nih bedanya. Banyak dari kita itu ngejar kesuksesan, sebuah tujuan yang kelihatan, yang bisa kita raih, kayak berdiri di podium juara gitu. Tapi keunggulan, itu permainan yang beda banget. Itu bukan garis finish, itu adalah jalan yang kita lewatin setiap hari. Ini soal proses yang tanpa akhir, bukan cuma piala sesaat. Terus gimana caranya kita memulai perjalanan ini? Nah, kita akan coba bedah jadi 3 pilar fundamental. Anggap aja ini kayak fondasi, tempat keunggulan sejati itu dibangun. Ketiga ide ini saling nyambung, dan kalau kita pahami bareng-bareng, ini bisa mengubah cara kita melihat segalanya. Pilar pertama, ini semua tentang apa yang ada di kepala kita. Soalnya, sebelum kita bisa mencapai apapun di luar sana, kita harus menangin dulu pertarungan di dalam. Keunggulan itu permainan dari dalam ke luar. Jadi kita mulai dari mana? Kutipan ini, yang idenya datang dari penelitian keren seorang psikolog bernama Carol Dweck, benar-benar ngubah cara kita mikir soal pencapaian. Idenya, yang dia sebut growth mindset atau pola pikir bertumbuh, ngajarin kita buat berhenti muji-muji bakat bawaan. Sebaliknya, kita harus memuji prosesnya, usahanya, sikapnya, dan keberaniannya buat ngadepin tantangan. Itulah yang benar-benar bikin kita tumbuh. Dan contoh ini, ini nunjukin banget gimana rasanya memuji proses itu dalam praktiknya. Musisi Billy Joel itu nggak cuma ngedit atau nyoret-nyoret liriknya, dia bakal nulis ulang seluruh lagu dari awal, berkali-kali. Kenapa? Karena dia ngelihat nulis lagu itu sebagai sebuah proses evolusi. Dengan mulai dari nol lagi, dia ngindarin pesan bahwa draft pertama itu salah dan perlu diperbaiki. Ini semua tentang perbaikan terus-menerus, bukan soal kesempurnaan instan. Satu lagi bagian penting dari pola pikir ini adalah kerendahan hati untuk ngakuin kalau kita bisa aja salah. Tujuannya itu bukan buat selalu benar, tapi supaya jadi nggak terlalu salah seiring berjalannya waktu. Artinya, kita deketin masalah dengan pikiran seorang pemula, selalu bertanya, ada cara yang lebih baik nggak ya buat ngelakuin ini? Dan ini adalah lawan langsung dari kalimat yang mungkin paling bahaya dalam bisnis atau hidup kita. Tapi kan dari dulu kita selalu begini. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Jadi setelah kita benerin pola pikir di dalam, sekarang kita harus ubah itu jadi tindakan nyata di luar. Pola pikir bertumbuh itu nggak ada artinya tanpa tindakan. Ini tentang disiplin dan kerja keras setiap hari. Proses yang ngebentuk kehebatan seiring waktu. Metafora soal pemahat batu ini benar-benar pas banget buat ngegambarin inti dari kepercayaan pada proses. Setiap pukulan, setiap hari usaha kita yang konsisten, mungkin kelihatannya nggak ngasilin apa-apa, kerjanya sepi, nggak glamor, tapi setiap pukulan itu ada artinya. Terobosan itu nggak datang dari satu aksi heroik, tapi dari tumpukan ratusan, bahkan ribuan, usaha yang nggak kelihatan sebelumnya. Nah, komedian Steve Martin juga ngomongin hal yang sama. Siapa aja bisa tampil hebat sekali-kali, tapi keunggulan sejati itu soal bisa diandelin. Soal kita tetap muncul dan ngasih yang terbaik secara konsisten, malam demi malam, bahkan pas kita lagi nggak mood, bahkan pas kondisinya jauh dari ideal. Nah, itu nyambung lagi kan ke si pemahat batu. Pukulan ke-99 itu sama pentingnya sama pukulan pertama. Konsistensi itu mata uangnya keunggulan. Dan ini ngebawa kita ke pilar terakhir, pilar yang mungkin paling sering kita lupain. Ini tentang orang-orang yang kita pilih buat ada di sekitar kita. Anda bisa aja punya pola pikir terbaik dan proses paling disiplin, tapi kalau Anda ada di lingkungan yang salah, Anda nggak akan pernah bisa mencapai potensi penuh Anda. Anda nggak bisa ngejar keunggulan sendirian. Coba kita bedah ya, soalnya bedanya jauh banget. Di satu sisi, ada hubungan yang sifatnya transaksional. Ini hubungan yang, apa untungnya buat gue? Rasanya dangkal dan nggak awet. Nah, di sisi lain, ada hubungan transformasional. Ini dibangun di atas rasa saling menghormati, rasa syukur, dan keinginan terus buat ngelihat satu sama lain berhasil. Mereka itu orang-orang yang muji Anda di belakang Anda. Inilah jenis hubungan yang benar-benar mendorong pertumbuhan jangka panjang, karena Anda nggak bisa bangun sesuatu yang hebat di atas fondasi yang cuma, apa yang bisa gue dapat? Oke, jadi semua ini, pola pikir, proses, dan orang-orang di sekitar kita, semuanya ngerucut ke satu ide penutup yang, kuat banget.
Sebuah ide yang membingkai ulang seluruh pengejaran keunggulan, mengubahnya dari sekedar pencapaian pribadi menjadi sebuah warisan yang mendesak. Saya mau Anda benar-benar mikirin pertanyaan ini sebentar. Tanah apa sih yang paling berharga di seluruh dunia ini? Mungkin ladang minyak di Timur Tengah? Atau tambang berlian di Afrika? Apa ya jawabannya? Jawabannya, menurut seorang pemikir bernama Miles Monroe, mungkin bakal bikin kaget, yaitu pemakaman. Kuburan. Tapi, kenapa? Kutipan yang dalam banget ini ngejelasin semuanya. Kuburan adalah tempat terkaya karena isinya penuh dengan potensi yang nggak pernah jadi kenyataan. Penuh dengan ide, mimpi, dan bakat yang orang bawa sampai ke liang lahat. Selalu menundanya untuk besok. Konsep mati kosong ini bukan ide yang menyedihkan. Ini tuh kayak panggilan buat kita buat bertindak sekarang juga. Ini adalah tantangan buat mastiin kita nggak nambahin kekayaan di sana. Jadi saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang sebenarnya harus kita tanyain ke diri sendiri tiap hari. Pengejaran keunggulan itu pada akhirnya ya soal ini. Nilai apa yang sedang Anda ciptakan? Apa yang Anda bawa ke dunia hari ini? Karena pada akhirnya tujuan sebenarnya bukan untuk mencapai kesuksesan, tetapi untuk benar-benar mati kosong setelah memberikan segalanya yang Anda miliki.